Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzah anis syuraqai wal amthal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mufaddalu bil kamal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil gudui wal asal. Amma ba'd fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammaru ahaduhum. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Tetap menjaga kemuliaan Islam, tetap menjaga kesucian iman. Gapailah kesempurnaan ihsan sebagai bentuk pengabdian tertinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Pada posisi inilah seorang muslim yang bertakwa menikmati puncak pengalaman keberagamannya. Sebuah pengalaman akan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehari sesudah Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi seorang khalifah untuk memimpin kaum muslim, esok paginya ia pergi ke pasar Madinah untuk berjualan. Ia tetap seperti biasanya menjalani profesinya sebagai saudagar. Beberapa sahabat lain pun protes kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau berjualan di pasar, lantas siapa yang akan mengurus kami?" tanya salah seorang sahabat. Abu Bakar juga membalas pertanyaan itu dengan pertanyaan, "Jika saya tidak berdagang, lantas bagaimana saya hidupi keluarga saya?" ujar beliau. Akhirnya para sahabat senior kala itu bermusyawarah dan menetapkan gaji untuk khalifah pertama itu. Gaji yang diberikan hanya sebatas untuk bisa menghidupi Abu Bakar dan keluarganya. Setelah itu, Abu Bakar tidak lagi berjualan di pasar. Ia fokus mengurungi negara hingga 2 tahun berikutnya ia dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian seperti dikisahkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kepemimpinan yang dicontohkan seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah itu. Ia mengajarkan kekuasaan dan jabatan bukanlah media untuk mencari kekayaan. Amanah yang diterpikul di pundaknya bukanlah alat untuk mengumpulkan harta. Memimpin rakyatnya semata-mata untuk menjalankan amanah. Diceritakan pada satu hari Abu Dzar Al-Ghifari meminta kepada Nabi agar diangkat sebagai pejabat semacam wali kota. Sembari menepuk-nepuk pundaknya, Nabi menolak permintaan itu dan beliau berkata, "Tidak Abu Dzar, engkau orang lemah. Ketahuilah jabatan itu amanah. Ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi orang yang mendapatkannya secara benar dan mempergunakannya dengan benar pula." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menarik untuk direnungkan pada saat bangsa Indonesia sedang mencari dan akan memilih pemimpin dalam pemilu presiden nanti. Merujuk pada hadis di atas, seorang pemimpin tidak cukup hanya baik secara moral. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan dan integritas sekaligus yang dalam hadis ini disebut sebagai amanah. Khalifah Utsman bin Affan mengutus kurir ke negeri tetangga untuk menjalin hubungan persahabatan. Ummi Kalsum istrinya menitipkan bingkisan minyak wangi untuk istri raja itu.
Pulangnya, si kurir ganti membawa titipan bingkisan balasan dari istri raja berupa mutiara. Melihat kiriman tersebut, Utsman yang terkenal karena kehormatan dan ketakwaannya itu langsung menyitanya sebagai kas Baitul Mal. Kalau bukan istri khalifah, engkau tidak mungkin mendapatkan bingkisan ini, kata khalifah kepada istri yang dicintainya itu. Ummi Kalsum bersikeras, bingkisan itu hadiah balasan pribadi dari istri raja. Utsman membenarkan, tapi pengirimnya menggunakan fasilitas khilafah. Langkah itu menurut Utsman adalah ilegal, bisa menimbulkan presiden buruk serta merupakan contoh yang tidak bagus bagi pejabat lain. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin amanah memiliki setidaknya 3 kriteria. Pertama, kapabilitas, yakni kemampuan atau kompetensi. Ini diukur antara lain melalui kepandaian dan ilmu keterampilan mengelola dan memimpin. Yang kedua adalah integritas, yakni kualitas moral dan keluhuran budi pekerti. Yang ketiga adalah bukti dan hasil. Pada akhirnya, pemimpin disebut amanah saat sanggup membuktikan kepada rakyat dan dunia kepemimpinan yang diembannya membawa perubahan bagi kemajuan bangsa dan peradaban. Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang kuat, visioner, dan memiliki solusi atas masalah bangsa. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer, tapi juga berani mengambil risiko untuk kepentingan rakyat. Historiografi politik Indonesia menempatkan figur pemimpin sebagai penentu arah bangsa. Kiprah para pendiri bangsa, kiprah para pendiri negara dan pejuang kemerdekaan sejatinya menggoreskan fatwa tentang bagaimana melahirkan pemimpin sejati. Biografi Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim dan Insinyur Soekarno menyimpan pelajaran penting bagaimana energi kepemimpinan dikelola dan dihadirkan. Presiden RI pertama Insinyur Soekarno bukan sekedar seorang nasionalis yang pemikirannya mampu menjadi inspirasi dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Di dalam sosok proklamator itu sejatinya juga terdapat sisi agamis yang tak dapat dinafikan oleh siapapun. Sebut saja ketika Bung Karno menggunakan inspirasi dari Al-Quran untuk berpidato di sidang umum PBB 30 September 1960. Pada waktu itu ia dengan sangat gamblang mengutip Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Untuk mengemukakan landasan pemikirannya di hadapan puluhan bahkan mungkin ratusan tokoh internasional. Namun tidak satupun pemimpin dari pemimpin negara muslim yang berpidato mengutip ayat kitab suci itu. Pada saat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan didampingi Raja Arab Saudi serta pengawalnya, ia melepaskan atribut-atribut kepangkatan dan tanda jasa kenegaraannya dari jasnya. Duduk sambil berjalan merangkak, kemudian idada oleh Raja Arab Saudi. Mengapa Paduka melakukan hal itu? Dengan bijak Bung Karno menjawab, penghuni makam ini adalah seorang pemimpin sejati, sementara kita adalah para pemimpin yang acap kali membohongi rakyat. Semoga semasa hidupnya dia berusaha membangkitkan semangat jihad kebangsaan di kalangan kaum muda. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim adalah dua tokoh fenomenal di antara berbagai tokoh ternama lainnya yang kehadirannya di masyarakat sangat dinanti-nantikan. Kewibawaan dan ilmu yang dimilikinya sampai pada titik hikmah membuat dirinya dirindu-rindukan dan dielu-elukan masyarakat. Dalam catatan sejarah pada saat itu justru kebanyakan masyarakat menanti dan berbondong-bondong ke tempat area di mana keduanya akan berceramah dan berpidato.
Kiprah para ulama tidak sekadar menjadi penjaga gawang dalam pendidikan dan spiritual. Strategi politik ulama pesantren yang memperjuangkan politik kebangsaan berpijak pada kaidah-kaidah fikih siasah, yakni fikih politik yang dikaji oleh para santri. Nilai-nilai fikih siasah inilah yang kemudian ditransformasikan ulama menjadi politik kebangsaan. Kepemimpinan ulama dalam berjuang merebut kemerdekaan berada dalam jalur mendirikan NKRI sekaligus menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang dapat menjadi referensi sikap dalam memilih pemimpin untuk Indonesia saat ini. Anda, saya, kita boleh menetapkan pertimbangan. Tapi ingatlah selalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna la nuwalli hadzal amra ahadan sa'alahu aw harasa alaihi." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya kami tidak akan memberikan kekuasaan ini kepada orang yang memintanya, apalagi terhadap orang yang sangat berambisi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga khutbah ini bermanfaat kepada siapa kita akan menentukan pilihan kita ke depan sebagai pemimpin bangsa dan negara yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil masabihil gurar. Ibadallah, ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma naha anhu wa hadzar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinnihi wa insi. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'anna al balaa'a wal waba'a wal fahsya wal munkar was-suyub al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana wa akhwatina fi Palestin wa fi Lubnan wa fi Gaza khasatan min tadmir wa jinayah wa mathabi Israel as-Sahyuni innaka ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa yahdikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.